Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Munsidan pribadi CGP Angkatan 8 dengan fasilitator Ibu Lilis dan pengajar praktik Bapak Joni. Nah, di sini saya akan mengulas sebuah kesimpulan di mana pada materi koneksi antar materi di sini ada sebuah pertanyaan untuk menarik sebuah kesimpulan, yakni keterkaitan antara konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku, manusia hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol restitusi, keyakinan sekelas, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, dan serta visi penggerak. Nah, di sini saya akan mengulas tentang mengenai masalah keterkaitan. Kita berbicara tentang kita dari modul 1.1 dulu, di mana di situ ada tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara di sini memiliki filosofi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam di sini dia bisa mencapai kecakapan di antara lingkungan, dan kodrat zaman di mana dia bisa mengimbangi perkembangan zaman yang semakin berkembang. Nah, di sini filosofi Ki Hajar Dewantara meliputi peran guru sebagai menuntun, di mana di kita peran guru sebagai di depan sebagai motivasi, di tengah kita sebagai pendukung, dan di Tuturi Handayani kita di belakang sebagai pensupport. Jadi di sini sangat berkaitan juga dengan adanya nilai peran guru penggerak, di mana kita harus kolaboratif dengan sesama guru, baik dengan murid juga. Kemudian ada inovatif, kemudian berpihak pada murid, reflektif, dan mandiri. Di sini kita juga harus berkaitan semuanya dengan murid, dan tujuannya juga semuanya tentang murid, di mana untuk mencapai sistem pembelajaran yang merdeka, seperti mana yang sudah kita berkaitan juga dengan kurikulum merdeka nantinya ke depannya. Kemudian di sini ada visi guru penggerak. Visi guru penggerak juga menjadi sebuah tonggak perubahan atau transformasi di dalam dunia pendidikan yang berada dalam sebuah instansi, sehingga tujuan dari guru penggerak ini jelas untuk mengubah mindset dunia pendidikan ini berpihak pada murid, sehingga kita menghamba pada murid, artinya sebagai fasilitator bagaimana murid bisa berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Kemudian dengan adanya visi penggerak ini yang terakhir, kita membuat sebuah keterkaitan dengan konsep disiplin positif. Contohnya, mereka juga harus membuat sebuah kedisiplinan yang berkaitan juga dengan kemandirian, dan itu juga berkaitan dengan kecakapan untuk dia nanti di yang akan masa datang. Contohnya di dalam konteks sosialnya. Dari kedisiplinan positif inilah yang membuat anak ini akan terbiasa akhirnya. Kemudian motivasi perilaku, juga hukuman dan penghargaan. Jadi dalam konteks ini murid kita memberikan acuan, di mana siapapun siswa yang melanggar akan mendapatkan hukuman, dan siapapun siswa yang melakukan ketaatan dengan baik akan mendapatkan penghargaan. Setidaknya ini menjadikan motivasi bagi anak untuk melakukan perubahan, meskipun dalam bentuk hukuman ini adalah perubahan yang sedikit memaksa, seperti itu. Kemudian di sini juga ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini peran seorang guru seperti apa peran yang akan kita mainkan? Kita sebagai penghukum kah, atau kita sebagai kawan kah, atau kita sebagai manajer di dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh siswa. Oleh karena itu, keempat modul ini, baik dari 1.1, 1.2, 1.3 maupun 1.4, itu saling berkaitan. Di sini juga ada masalah keyakinan sekolah atau kelas. Di saat mereka adanya keyakinan kelas ini, itu adanya kesepakatan. Berarti kan juga ada kolaborasi dengan guru, di mana semua guru harus menerapkan itu di mata pelajaran masing-masing. Nah, ini di sini juga ada peran kita berkaitan dengan kolaborasi dengan guru, sehingga visi dari guru penggerak itu juga bisa diterapkan dan bisa maksimal karena semua warga akan terlibat. Kemudian dengan adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini juga
bagaimana caranya kita melakukan penanganan, dan berkaitan juga dengan peran guru penggerak di sini. Dan kecenderungannya kita tetap berpihak pada murid, dan jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan yang merugikan murid dan bahasa-bahasa yang juga merugikan murid, dimana dari penyampaian kita itu harus yang berbau positif. Karena apa? Karena kita akan mengubah mindset siswa untuk melakukan budaya positif. Oleh karena itu, ucapan dan tindakan yang kita lakukan itu juga harus berbau positif. Keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, baik dengan peran guru penggerak, kemudian visi, ini sangat berkaitan sekali. Jadi kita mengusung yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu untuk kecakapan siswa, baik itu dari kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian dikaitkan lagi dengan peran guru penggerak dan nilai guru penggerak, yang dimana di situ ada kolaboratif, berpihak pada murid. Itu sangat berkaitan sekali dan tidak bisa dipisahkan. Dan itu akan semakin sempurna lagi dengan adanya visi guru penggerak, di mana guru penggerak di sini diminta atau dituntut untuk melakukan transformasi pendidikan, agar transformasi pendidikan ini berpihak kepada murid, sehingga murid merasa bebas dan merdeka dalam dunia pendidikannya. Nah, ini sudah diimplementasikan juga dengan keterkaitan dengan adanya tadi yang sudah saya sebutkan, konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Tujuannya agar tercipta budaya positif yang baik, sehingga apa? Dari peran keempat modul tadi bisa maksimal terlaksana, dan untuk menjadikan fokus yang lebih sederhana, yakni adanya transformasi pendidikan. Baik, di sini kita akan merefleksi pemahaman tentang keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan beberapa pertanyaan tentang disiplin positif. Disiplin positif ini di sini kita mengulas secara sederhana aja, tidak perlu kita panjang lebar. Disiplin positif di sini artinya siswa diminta untuk melakukan kedisiplinan yang positif. Sederhananya seperti itu. Kemudian teori kontrol, di mana kita harus juga bisa mengontrol siswa seperti apa. Intinya semuanya larinya ke siswa. Kemudian teori motivasi, bagaimana seorang guru bisa memberikan motivasi sehingga anak ini bisa melakukan budaya positif. Jadi kita memberikan pendekatan dan memberikan motivasi kepada siswa, sehingga siswa ini bisa melakukan perubahan dari motivasi yang kita berikan tadi. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini sudah jelas, di mana siswa kalau melanggar kita memberikan hukuman, dan di mana siswa kalau menaati peraturan tersebut kita memberikan penghargaan, atau siswa yang menaati peraturan-peraturan yang sudah kita berikan itu kita memberikan penghargaan. Tujuannya juga sama. Dari teori kontrol, disiplin positif, motivasi, hukuman, dan penghargaan itu tujuannya untuk melakukan perubahan sikap dan tutur kata kepada siswa untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru juga sangat menarik, di mana kita dalam menyikapi sebuah permasalahan itu kita bisa memposisikan sebagai teman, kita bisa memposisikan sebagai penghukum, kita bisa juga memposisikan sebagai manajer dan semacamnya. Jadi di sini kita bisa melihat bersama bagaimana kita bisa menciptakan dan menggiring siswa ke arah budaya positif. Kemudian di sini juga ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia juga kita seperti yang kita ketahui, seperti kasih sayang, percaya diri, dan semacamnya. Itu juga menjadi pandangan kita bagaimana caranya kita memahami siswa semakin dalam, karena setiap siswa itu melakukan sebuah kesalahan itu pasti memiliki dasar dan alasan. Nah, disitulah kita juga bisa memenuhi dengan dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini kita membuat kesepakatan dengan siswa, sehingga peraturan itu di dalam kelas itu yang membuat adalah siswa, dan siswa juga yang akan menyadarinya. Sehingga kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah tanpa melibatkan siswa, tentu siswa dengan leluasa untuk melakukan pelanggaran itu tanpa adanya tidak kesadaran. Sehingga kalau kita melakukan keyakinan kelas melibatkan siswa, tentu siswa akan menyadari bahwasanya dia membuat peraturan sendiri dan dia melanggar sendiri. Itu akan menjadi motivasi
juga dalam melakukan budaya positif. Kemudian adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini sangat menarik juga, di mana kita dalam memecahkan sebuah kasus permasalahan yang siswa alami terselesaikan, dan membuat siswa itu menyadari sebuah atas kesalahannya dan tidak mengulangi hal demikian kembali, sehingga budaya positif di situ bisa diciptakan kepada diri siswa. Kalau ada beberapa hal yang menarik di luar dugaan saya, di mana contoh di dalam kita membuat segitiga restitusi. Kemarin saya sedikit memahami dan berusaha mempelajari ini ya, sebuah kekurangan lah istilahnya dari segitiga restitusi, tetapi itu bukan menjadi kekurangan yang fatal, di mana jikalau terjadi siswa yang istilahnya berbohong, di mana siswa itu misalnya melakukan sebuah kesalahan dan di situ tidak ada saksi mata. Nah, itu yang akan sedikit mengalami kesulitan. Sehingga segitiga restitusi ini bisa kita terapkan jikalau ada saksi mata yang melihat, kemudian ada pengakuan secara tersirat dari pelaku, siswa yang melakukan pelanggaran tadi. Nah, tetapi kalau tidak terjadi hal demikian, itu mempersulit kita untuk memecahkan sebuah masalah. Kemungkinan kita bisa mengkombinasikan, kalau menurut saya ini makanya saya bicara di luar dugaan kasus, misalnya sebuah permasalahan itu kita juga bisa mengkombinasikan dengan metode yang lainnya untuk dan demi memecahkan kasus ini dan menciptakan sebuah budaya positif. Di sini ada pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, di sini ada budaya positifnya luar biasa sekali yang saya terima, di mana dalam menyikapi sebuah permasalahan tidak selamanya harus dengan kekerasan, dengan hukuman, tapi kita juga bisa melakukan pendekatan baik secara segitiga restitusi maupun istilahnya disiplin positif dan semacamnya, itu bisa dikaitkan semuanya. Jadi di pemikiran saya, paradigma, karena saya juga mungkin pernah saya ulas, saya memiliki latar belakang yang dalam dunia pendidikan masa kelam dulu, guru itu terkenalnya kejam, sering mukul dan semacamnya. Disinilah saya mendapatkan keyakinan yang luar biasa sekali bahwasanya guru itu bukan hal yang demikian, tetapi guru itu adalah sosok pengganti orang tua kedua. Artinya apa? Guru ini kita juga berperan sebagai orang tua. Di pola pikir saya, penyelesaian tidak selamanya harus diselesaikan dengan kekerasan ataupun dengan hukuman, tetapi dengan kasih sayang pun juga sangat menyentuh dan bisa diselesaikan. Justru akan menyentuh psikologis anak untuk mengarah kepada budaya positif dalam dunia pendidikan. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terhadap penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya banyak sekali. Saya dalam menangani siswa di sekolah ini banyak sekali, dan alhamdulillah dengan saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, justru pemahaman saya semakin terarah dalam menyikapi sebuah permasalahan. Karena pada dasarnya di daerah 3T seperti yang saya lalui ini, di sini sangat banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi dari berbagai hal. Nah, dengan kejadian ini, alhamdulillah, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati, pendekatan-pendekatan juga yang saya lewati, pada hakikatnya saya bingung. Jadi pendekatan hanya karena hati ke hati saja. Namun dengan adanya materi ini saya semakin paham bahwasanya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konsep-konsep ini itu sangat menarik sekali dan sangat mengarahkan saya dalam menyelesaikan permasalahan. Dan langkah bukan hukuman ya, itu sudah sangat tepat sekali, sehingga saya memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam sekolah.
yang notabene itu mengarah pada budaya positif. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya, saya sangat senang sekali saat saya melakukan sebuah pemecahan masalah ya. Saya melakukan pemecahan masalah. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena dengan saya mau melakukan pemecahan masalah tersebut, itu menjadi win-win solution bagi siswa dan siswa menjadi lebih baik. Itu sangat luar biasa sekali. Dan perasaan kebahagiaan saya itu tidak bisa ditukar dengan uang. Menurut Anda terkait pengalaman dari penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, apakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya hal-hal yang sudah baik itu sangat banyak sekali yang baik yang saya alami, dan mungkin yang perlu saya perbaiki yaitu di sini adalah cara mengolah emosional saya. Kalau yang lain saya sudah meyakini sudah sangat baik, bahkan lebih baik. Namun yang perlu saya perbaiki adalah cara mengolah emosional saya, di mana saya menghadapi siswa. Seandainya berjumpa dengan siswa yang kurang ajar dan tidak susah dikontrol, nah itu yang akan mengangkat emosional kita. Tetapi insya Allah dengan beberapa konsep yang kita pakai, termasuk juga di situ memanusiakan manusia, kebutuhan dasar manusia, contohnya seperti kasih sayang tadi, insya Allah anak-anak akan luluh dan bisa berubah secara perlahan. Kemudian ada pertanyaan, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakala yang paling sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu sudah mempelajari modul ini, posisi Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda yang sering? Apa perbedaannya? Ya, sebelum saya mempelajari modul ini, saya biasanya melakukan sikap sebagai teman ya, untuk mendalami kalau anak yang mengalami sebuah permasalahan yang kenakalan remaja. Biasanya saya memposisikan teman, dan menurut saya terkadang dalam pikiran saya itu, apakah saya salah melakukan hal ini gitu, seperti itu. Jadi terjadi kecambuk tersendiri di tubuh saya dan di pikiran saya. Dan alhamdulillah dalam posisi ini, setelah saya mempelajari modul ini, saya semakin yakin. Dan ada perbedaan, di mana saya tidak memposisikan sebagai teman, tapi saya memposisikan sebagai manajer. Jadi di sana saya secara bijak mengolah dan memposisikan saya sebagai manajer, sehingga memang terasa ada perbedaan. Dan saya semakin memahami bahwa setiap langkah-langkah di mana kasus ini lebih layaknya dipakai, saya berperan sebagai teman atau sebagai manajer dan semacamnya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan adanya materi pada modul ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, di dalam sebuah memecahkan permasalahan, segitiga restitusi yang saya lakukan itu sebenarnya tidak beraturan, karena saya tidak memahami tahapan-tahapan demikian. Dan alhamdulillah di saat saya mempelajari segitiga restitusi, saya mengerti, oh tahapannya di sini, setelah ini seperti ini dan seperti ini. Jadi biasanya yang saya lakukan untuk sebelum saya mempelajari segitiga restitusi ini, ya lebih kecenderungannya kepada menstabilkan identitas, dimana saya memberikan bahwasanya ini loh kesalahannya seperti ini dan semacamnya. Lebih kecenderungannya seperti itu. Kemudian mempraktekannya pun tidak beraturan ya, tidak seperti saya setelah mempelajari. Setelah saya mempelajari segitiga restitusi, jadi tahapannya lebih tertata, dan pemecahan masalah itu semakin teratur dan semakin bisa dieksekusi seperti itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya tidak ada ya, karena konsep-konsep ini sudah sangat sempurna sekali. Sangat sempurna sekali,
dalam melakukan budaya positif. Jadi konsep ini sudah sangat sempurna kita terapkan, bahkan saya selaku CGP Angkatan 8 yang awalnya tidak mengetahui, dengan mempelajari modul ini saya semakin terbuka pikiran saya dan semakin memahami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lilis sebagai fasilitator yang sudah sabar membimbing kami. Kami sangat mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih, sehingga wawasan kami semakin terbuka lebar. Mudah-mudahan kami bisa juga melakukan kolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat, sehingga bisa juga melakukan transformasi pendidikan. Setidaknya saya juga bisa mentransfer apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran modul ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Joni selaku pengajar praktek. Mohon maaf saya juga lagi sakit ini, cuman tetap semangat demi terwujudnya transformasi pendidikan. Terima kasih.